Tidak bisa jalan pasien gitu. Ini sudah kayak boleh bisa itu. Pasien juga, Pak. Sudah lama saya sini, sudah 2 tahun. Oh, lama sekali, Pak. Sakit apa, Pak? Banyak sekali. Oh, penyakit berpindah-pindah saya ini. Pak, saya bertanya. Mungkin Pak namanya mungkin Pak. Nama saya Zumha. Udah berapa lama tinggal di rumah singgah ini, Pak? Kalau saya sih mulai dari sini 2023. Tapi saya pertama tinggal di sini 2024 bulan 1. Di sini. Pak, infonya udah sering mereka itu melakukan pengusiran paksa, Pak. Sudah sering kita ini sering. Bahkan kita kan mau pindah di mana? Mau pindah kita ini mau pindah ke jauh-jauh sana, kita kan tidak punya uang. Biar sederhana di sini tapi dekat sama rumah sakit, dekat sama IGD. Tuh. Pak, boleh tahu dikit penyakitnya apa? Banyak saya banyak. Batu ginjal 2 kiri kanan saya. Terus batu ginjal 2 kali. Terus usus buntu. Saya ini tumor ganas sudah 3 kali saya operasi tumor ganas ini, 1 kali tepat. Pak, berarti pas kejadian penggusuran itu Bapak di sini ya? Ada di sini kita semua, nggak pernah kemana-mana. Karena kita kan tujuan bertahan. Tapi kan mau bertahan bagaimana? Kita ini kan sakit, apalagi itu kan preman-preman semua banyak yang datang. Kita semua nangis. Mau bilang apa? Ibu-ibu nangis semua ini, termasuk ibu nangis di sini. Semua pasien nangis semua. Nangis semua. pasien nangis gitu. Ya, mau bilang apa? Barang-barang sudah hancur. Barang-barang hancur, dibuang semua di bawah. Masih lempar tuh. Lempar barang kita ini. Berarti memang diusir gitu, Pak ya? Paksa, bukan dipaksa itu. Kelakuannya itu nggak enak, nggak bagus. Tuh, Terus katanya sempat bentrok, Pak. bentrok Apakah bentrok dengan pasien juga atau bagaimana? sama pasien juga di atas, yang perempuan-perempuan. Bayangkan kemarin tuh baru keluar di rumah sakit 1 hari. Umi orang Sila itu tua betul itu, kasihan betul sama kita ini. Sedang tidur di atas, sedang istirahat. Sudah tua dia tuh, mungkin umurnya tuh 90 mungkin umurnya gitu. Nangis dia tuh turun di bawah, diusir paksa sama satpam. Berarti ada kekerasan fisik maksudnya ini, Pak ya? Kekerasan fisik memang sengaja itu. Untuk pasien. Kasihan. Secara psikologis. Sebenarnya kita ini tidak perlu diusir-usir, tidak perlu sebenarnya. Kalau ada persiapan untuk tempat kita di sini, dekat di sini, tidak perlu diusir begitu. Kan kita sudah minta dari kemarin. Kalau persiapan tempat untuk kita ini, tidak perlu diusir, langsung kita pindah. Jangan minta kita ini mau pindah ke jauh-jauh sana. Mana lagi anggaran kita ini pulang pergi untuk makan, kan tidak ada kan? Tidak ada untuk kita biaya makan, untuk pulang pergi lagi ongkos mobil, kan susah kita ini. Dijanjikannya kemana, Pak, sama pihak RSUP kemarin? Dijanjikan mau bawa ke apa? Senja. Rumah senja di sana. Di mana itu lokasinya, Pak? Jauh, 1 kilo lebih di sini. Itu pun 2 orang lagi itu. Tidak semuanya mau kemana ini sisanya ini. Hanya 2 orang bisa. Kan di Kota Bingan tidak bisa. Ada sih tidak bisa. Mau bawa kemana kita ini? Mau lebih jauh lagi yang ada katanya. Kasihan kita ini. Apalagi kita ini kan datang di sini bukan kita karena apa datang sini, kita kan mengobat sakit ini, apalagi saya ini sakit sudah lama. Berarti memang pengennya warga rumah singgah itu tetap di dalam lingkup rumah sakit gitu? Iya, gitu kita mau nih semuanya. Misal walaupun direlokasi juga dipindah dari sini, yang penting masih dalam area rumah sakit gitu, Iya. Pak? Terima kasih, Apalagi Pak. kita ini setiap masuk di IGD itu setiap bayar. Bayar. Padahal saya ini punya kartu BPJS, bukan saya bikin sendiri ini, dari pusat saya punya ini. Dari pusat. Sudah berapa kali saya ini masuk di IGD? Setiap kali konsultasi gitu, Pak? Iya, setiap saya masuk di IGD itu saat saya sakit, tetap minta pembayaran. Sampai saya gade KTP. Tetap saya bayar juga kalau ada uang.
Ini ada ini sudah gak ada KTP untuk saya. Sama istri saya, sama saya. Itu gadanya kemana Pak? Ya, di rumah sakit. Oh di rumah sakit. Oh. Ya. Rumah sakit. Ada 3. Siap Pak. Kerjaan di Bima apa? Petani saya, Bang. Petani. Petani saya di Bima, tapi keahlian saya kan jadi buruh saya di sana. Biasanya kalau pulang ke Bima berapa kali? Kalau misalkan habis kontrol pulang gitu? Nggak pernah saya pulang, Bang. Berarti tinggal di sini selama 2 tahun Tinggal di sini selama 2 tahun full gitu Pak ya? full. Bahkan saya jujur Bang ya, sudah semua jual saya ini, sudah tidak ada apa-apa. Tanah, motor, rumah, sudah semua saya jual. Sekarang sih saya duduk ini Bang, sudah tidak ada apa-apa. Mau pulang tidak bisa, lebih baik saya tetap di sini. Lagi saya ini masih 2 kali saya operasi ini Bang. Masih 2 kali saya operasi. Saya ini untuk makan minum, saya jujur Bang ya, dikasih sama teman-teman di sini. Karena saya sudah lama di sini Bang. Sudah lama sekali saya di sini. Untung ada ini yang bantu-bantu kita. Enggak dikasih dari pihak rumah sakit gitu Bang? Nggak ada. Mana pihak rumah sakit yang kasih kita, Bro? Nggak ada. Sama saya nih. Ibu Sama sakit juga juga? masuk di Sakit ruangan juga. rumah sakit. Sama-sama, dia masuk operasi, saya masuk operasi, tidak ada yang ngurus kemarin itu. Astaga. Dan Iya. orang yang temani kita. Tapi untung ada ini yang temani kita ke kanan ini dia. Dan kita juga yang mendampingi pasien tidak meminta uang terhadap pasien yang Tak kita pernah, bantu. tak pernah dia. Ikhlas gitu. Ya, Iya. jelas. Itu kelebihan ada ini, misalnya mati rujukan, kita tidak tahu lokasi, misalnya ke rumah sakit itu, dia anak-anak ini yang bawa kita ke sana. Kalau saya sih sering dibantu sama ini, sudah berapa kali saya mati ke rujukan, ini dia yang ngurus saya tidak tahu di mana dia ngurus ini. Nggak tahu. Bahkan saya sudah 2 tahun di sini, Bang. Cara pasien itu. Semuanya pasien di sini dia yang ngurus, semuanya. Untung ada dia ini yang ngurus kita di sini. Walaupun sendirian di atas, dia tetap temani dia ini, temani sama dia ini. Untung ada dia ini yang bantu kita di sini. Kan kita kan di sini kan tidak tahu semua jalur di rumah sakit ini, apalagi rumah sakit besar kan. Tahu kita. Untung ada ini yang temani kita mau ke mati rujukan ke, mau urus apa ke, dia ini semua yang tahu. Nggak pernah dia minta uang juga ini, peset, nggak pernah. Kalau dia di pasien kasih uang 10.000, 20.000. Nggak pernah. Makan. Saya jujur ini nggak pernah dia. Bahkan saya sendiri memberikan uang terhadap bapak sama istrinya uang 50 untuk membeli beras, Sudah sering kali ini dikasih. bahkan air minum pada saat kebutuhan di rumah singgah Bang. Untung ada ini yang bantu kita ini, karena kita kan sudah lama Bang di sini. Bahkan pasien-pasien yang ada di Bima, Dompu, Sumbawa, Lombok yang membutuhkan rumah singgah, mereka hubungi kita. Ada nggak kamar yang kosong? Saya bilang ada, terbuka untuk umum. Selama pasien membutuhkan rumah singgah, selama itu kita akan siap melayaninya untuk masuk di rumah singgah. Dan pihak rumah sakit provinsi mereka melarang keras agar pasien tidak tinggal di sini. Modusnya rumah sakit harus dikosongkan supaya pihak rumah sakit akan renovasi. Bahasa renovasi itu secara kasarnya itu menghilangkan rumah singgah di dalam rumah sakit RSUP, dan keinginan pasien yang tinggal di sini harus ada rumah singgah di dalam rumah sakit supaya pasien dekat sama rumah sakit, dekat sama IGD, Poli dan lain sebagainya. Itu keinginan pasien, bukan keinginan kita. Walaupun sederhana di sini Bang, memang sederhana di sini, tapi kelebihannya banyak. Memang di tempat lain-lain itu memang fasilitasnya bagus, ada bantuan juga, tapi jauh Bang, jauh sekali. Bayangkan ongkosnya kan 30 pulang pergi. Nah, bukan kita 1 kali itu kan Bang, bukan 1 kali itu pulang pergi kita.
Nah, kalau di sini walaupun kita sederhana, walaupun kita tinggal tidur pakai tikar, enggak apa-apalah. Yang penting dekat sama IGD, dekat sama poli. Itulah kelebihan kita ini di sini, Bang. Bayangkan contohnya saya ini, setelah 2 hari, setelah 1 hari saya masuk di IGD. Coba saya dari jauh, mungkin sudah mati saya. Tekan ini dua. Sini. Ya, di sini. Musolanya di mana? Oh, di sini, besar. Ya. Ini barangnya orang tidak Ya. Pasien. Pasien. Barang-barang pasien semua itu. Sakit apa ibu? Kanker payudara. Kanker payudara. Bima juga. Ya, Bima. Dan ibu ini kemarin korban pada saat penggusuran secara paksa oleh pihak rumah sakit, Bang. Diapain ibu ini? Ibu lagi tidur, mereka lagi rusak-rusakin Pembongkaran. bongkaran itu. Kena ibu itu, sampai ibu itu bawa ke IGD. Untung nggak meninggal ibu itu. Berarti terkena runtuhan? Iya, runtuhan kena. Bahkan pasien di sini psikologinya sudah hancur, sudah diancam sama pihak rumah sakit. Sebelumnya di mana ibunya, Bang? Ya, Sebelumnya di sini, di sana. di atas, cuma dia nggak kuat di atas, akhirnya terpaksa kena di bawah. Baru pas di situ kena. Itu nggak mati. Kamar berapa tadi? Yang di sini. Ya. Barang mobil itu. Ya. Ya, orang warna itu ini ada orang gimana Ini juga. tahu. Ini kemarin kita buat untuk sementara ini. Ini barang-barang pasien yang datang kemarin dari Dompu. Kita yang mendampingi sampai sekarang. Ini pakaian pasien. Ini buka. Barang-barang pasien akhirnya numpuk seperti ini. Lokasi rumah singgah sudah digusur kemarin, padahal masih ada pasien di atas. Mereka suruh turun semua, turun di bawah, tidak di sana. Akhirnya pasien turun, tiba-tiba mereka drop semuanya, sehingga pasien mau nggak mau harus turun, dipaksa oleh pihak RSUP untuk turun, harus dikosongkan ini karena ini mau direnovasi katanya. Sebelumnya ini lantai 2. Lantai 2, bahkan pasien yang tidur di ini sebenarnya ada kamar, cuman kemarin pada saat pembongkaran pasien lagi tidur, nggak bisa jalan, penyakitnya kanker payudara, disuruh keluar untuk pindah karena ini mau dirobohkan di kamar ini. Bahkan di sini juga pasien yang sedang tidur enak-enak, mereka suruh keluar, ini harus dibongkar ini. Dan pasien yang di atas itu sedang tidur, banyak pasien di atas, sekitar 7 bersama keluarganya. Tiba-tiba datang pihak rumah sakit, harus dikosongkan itu karena ini mau dibongkar. Nah, kena lagi psikologinya di sana. Akhirnya pasien sampai sekarang trauma, makanya mereka ketakutan dan pasien di sini membutuhkan pertolongan. Akhirnya mahasiswa dan rakyat yang memperdulikan penggusuran paksa oleh pihak Rumah Sakit Provinsi Nusa Tenggara Barat ada di sini, bukan tukang rusuh seperti kata pihak rumah sakit, kata Bani Humas Rumah Sakit Provinsi. Tuh. Dan jujur Bang ya,
kita selama ada di sini, kita tidak pernah sama sekali minta imbalan seperti uang. Malahan kita itu memberikan uang kita untuk ibu-ibu di sini agar mereka bisa membeli air minum, alat-alat masak seperti gas dan lain sebagainya. Ini juga bisa naik di atas, Bang. Ya. Ini mari. Kamar di sini. Pasien lagi tidur di sini, mereka suruh turun. Akhirnya pasien turun semua ketakutan karena ada pengusaha secara paksa. Pasien lagi tidur dan sekaligus kaget, mereka terbangun dan pihak rumah sakit mendatangi harus dikosongkan ini karena ini mau dibongkar. Terus kata pasien harus menyediakan tempat yang layak terlebih dahulu baru bisa dibongkar. Itu pernyataan pasien yang tinggal di rumah singgah rakyat, katakanlah seperti itu. Dan keinginan pasien yang tinggal di sini, mereka tidak mau pindah rumah singgah, harus tetap ada di ruang lingkup Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dan alasan pasien supaya mereka mudah ketika mereka tiba-tiba drop langsung ke IGD, mengambil nomor antrian, dekat sama poli, supaya nggak kemakan biaya ongkos nyewa mobil dan nyewa kos dan lain sebagainya. Itu keinginan pasien yang tinggal di sini. Dan pasien yang ada di Nusa Tenggara Barat, mereka menginginkan besar ada rumah singgah di dalam Rumah Sakit Provinsi Nusa Tenggara Barat. Makanya keberadaan teman-teman harus mempertahankan rumah singgah, bukan kepentingan kita secara pribadi, secara organisatoris, melainkan kebutuhan seluruh rakyat NTB, bahkan rakyat di luar daripada NTB yang menginginkan besar untuk tinggal di rumah singgah. Dan rumah singgah ini fungsinya untuk membantu tempat tinggal pasien dari di luar kota seperti Bima, Dompu, Sumbawa, Lombok, bahkan di Jakarta sana yang rujuk ke sini membutuhkan rumah singgah. Makanya harus ada rumah singgah di dalam Rumah Sakit Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pada saat kejadian kemarin, tiba-tibalah datang para preman. Sebelum mereka datang, mereka pengakuan pasien, bahkan pasien langsung yang melihat, mereka duduk di situ untuk minum agar mereka bisa masuk pada saat proses penggusuran rumah singgah. Akhirnya mereka mabuk, mereka langsung rusak fasilitas yang ada di rumah singgah. Itu, Bang. Bahkan anak kecil kemarin itu kena psikologinya, kena di para preman itu. Bahkan anak itu shock sampai sekarang. Itu. Dan pasien yang tinggal di sini, mereka kena semua mental. Itu, Bang, keinginan pasien yang tinggal di sini harus ada rumah singgah di dalam Rumah Sakit Provinsi Nusa Tenggara Barat, karena rumah singgah rumah kebutuhan untuk orang sakit sekaligus untuk membantu orang-orang miskin yang tidak banyak punya uang agar mereka bisa tinggal di rumah singgah. Itu. Di sini kemarin kejadian teman-teman saya ditarik paksa oleh preman turun, akhirnya jatuh di sini, bentrok ya di bawah ini, Bang. Akhirnya bentrok sampai mau mukul, akhirnya tidak jadi. Ini hasilnya, Bang.